Halo sahabat Ceta, bertemu lagi dengan Cetapedia. Kali ini Cetapedia akan menyampaikan materi mengenai zat aditif dan juga adiktif dalam kehidupan sehari-hari. Mau tahu apa perbedaan zat aditif dan adiktif? Yuk subscribe dulu channel Cetapedia, nyalakan loncengnya, like dan juga share ke semua teman-temannya. Selamat menonton! Saat jam istirahat di sekolah, tentu dong kamu pergi ke kantin untuk membeli makanan atau hanya sekedar membeli minuman. Nah, makanan dan minuman yang dijual sangat beragam rasa dan juga warna. Warna dan rasa yang beragam tersebut disebabkan adanya penambahan suatu zat pada makanan dan minumanmu loh. Wah, zat apakah itu? Mau tahu? Yuk simak video berikut sampai selesai ya. Suatu zat yang ditambahkan pada makanan atau minumanmu tadi disebut zat aditif. Nah, zat aditif yang umum digunakan pada masyarakat antara lain garam dapur, rempah-rempah, asam cuka, dan lain sebagainya. Macam-macam dari zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman. Yang pertama, ada bahan pewarna. Pernah nggak sih kamu membeli kue atau minuman dengan warna mencolok? Terbuat dari apakah warna tersebut? Apakah zat warna yang digunakan pada makanan tersebut berasal dari tumbuhan? Nah, coba sahabat Ceta perhatikan gambar di bawah ini ya. Nah, ada pewarna alami dan juga ada pewarna buatan. Gambar di sebelah kiri berupa tumbuhan segar yang merupakan pewarna alami, sedangkan yang dalam botol adalah gambar pewarna buatan atau sintesis. Pewarna alami adalah pewarna yang dapat diperoleh dari alam, misalnya berasal dari tumbuhan. Contohnya yaitu ada daun pandan. Nah, daun pandan ini memberi warna hijau pada masakan serta aroma harum masakan. Yang kedua, ada yaitu contoh kakao, memberi warna coklat pada masakan. Keunggulan dari pewarna alami adalah lebih sehat untuk dikonsumsi. Sedangkan kekurangan pewarna alami adalah cenderung memberikan rasa dan juga aroma khas yang tidak diinginkan. Warnanya mudah rusak karena pemanasan, warnanya kurang kuat atau pucat, dan macam warnanya terbatas. Sebagian besar orang lebih senang menggunakan pewarna buatan. Hal ini dikarenakan bahannya mudah didapat, warnanya lebih cerah dan beragam, dan juga praktis. Akan tetapi, banyak orang tidak menyadari bahwa kepraktisan itu dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh. Pewarna buatan merupakan zat pewarna yang dibuat dari bahan-bahan kimia. Penggunaan zat pewarna buatan harus melalui uji klinis terlebih dahulu. Pewarna yang telah melalui pengujian keamanan dan yang diizinkan pemakaiannya untuk makanan dinamakan permitted color atau certified color. Contoh zat pewarna yang diizinkan dan juga tidak diizinkan untuk dikonsumsi dapat kalian lihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya adalah bahan pemanis. Pemanis dipakai untuk menambah rasa manis yang lebih kuat pada makanan. Pemanis alami yang umum dipakai adalah gula pasir, gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan bit. Senyawa yang membuat rasa manis pada gula tersebut adalah sukrosa. Selain pemanis alami, ada juga beberapa pemanis buatan yang dapat menjadi alternatif untuk menambah rasa pada makanan. Pemanis buatan ini antara lain aspartam, sakarin, asesulfam kalium, dan siklamat. Pernahkah kamu minum teh atau minuman lain yang diberi pemanis dari gula jagung? Gula jagung ini mengandung aspartam. Aspartam adalah jenis gula rendah kalori, yaitu sekitar 4 kilokalori atau 4.000 kalori per gramnya. Walaupun aspartam adalah jenis gula rendah kalori, tingkat kemanisannya 160 sampai 200 kali dari gula pasir.
Keunggulan lain dari aspartam antara lain, rasa manisnya mirip gula, tanpa rasa pahit dan tidak merusak gigi. Penggunaan aspartam pada makanan atau minuman telah disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia atau BPOM. Sakarin adalah pemanis buatan yang tidak berkalori. Sakarin dibuat dari garam natrium. Asam sakarin berbentuk bubuk kristal putih, tidak berbau dan sangat manis. Sakarin mempunyai tingkat kemanisan 200 sampai 500 kali dari rasa manis sukrosa atau gula pasir. Keunggulan sakarin yaitu tidak bereaksi dengan bahan makanan, sehingga makanan yang ditambah dengan sakarin tidak mengalami kerusakan dan harganya murah. Akan tetapi, kelemahan sakarin adalah mudah rusak bila dipanaskan sehingga mengurangi tingkat kemanisannya. Kerap kali menimbulkan rasa pahit. Penggunaan sakarin yang berlebihan dapat menimbulkan kanker. Jadi, maksimum sakarin yang diperbolehkan adalah 300 mg per kilogram bahan makanan atau minuman. Kalium asesulfam memiliki tingkat kemanisan sekitar 200 kali dari kemanisan gula pasir. Kelebihan kalium asesulfam adalah mempunyai sifat stabil pada pemanasan dan tidak mengandung kalori. Siklamat merupakan pemanis buatan yang diizinkan untuk digunakan pada produk makanan dan minuman dengan dosis yang telah ditetapkan oleh BPOM. Siklamat merupakan garam natrium dari asam siklamat. Siklamat memiliki tingkat kemanisan sekitar 30 kali dari rasa manis gula pasir. Siklamat memberikan rasa manis tanpa menimbulkan rasa pahit. Namun, penggunaan siklamat secara berlebihan dapat mengganggu kesehatan. Pada dosis berlebih, siklamat dapat memicu munculnya kanker kandung kemih, mutasi, dan juga cacat lahir. Jadi, menurut WHO, batas konsumsi harian siklamat yang aman adalah 11 mg per kilogram berat badan. Coba sahabat Ceta perhatikan kedua gambar berikut. Manakah dari makanan tersebut yang layak konsumsi? Nah, makanan di sebelah kiri sudah berjamur dan tidak layak konsumsi kan? Sedangkan di sebelah kanan masih layak konsumsi. Nah, pengawetan bahan makanan diperlukan untuk menjaga kualitas bahan makanan dalam kurun waktu tertentu. Tujuan dari pengawetan makanan adalah untuk mempertahankan kondisi lingkungan pada bahan makanan, untuk mencegah perkembangan mikroorganisme atau mencegah terjadinya reaksi kimia tertentu yang tidak diinginkan dalam makanan. Beberapa hal yang menyebabkan kerusakan pada bahan pangan antara lain kerusakan mikrobiologi, kerusakan mekanis, kerusakan fisik, kerusakan biologis, dan kerusakan kimia. Yang pertama adalah kerusakan mikrobiologi, merupakan kerusakan bahan pangan karena pertumbuhan mikroba seperti jamur atau bakteri. Yang kedua, kerusakan mekanis merupakan kerusakan bahan pangan yang disebabkan oleh benturan atau tertekan dan jatuh. Yang ketiga, kerusakan bahan pangan karena proses fisik, antara lain karena penyimpanan dalam gudang yang lembab, pendinginan, atau pemanasan yang disebut kerusakan fisik. Yang keempat adalah kerusakan biologis, merupakan kerusakan bahan pangan oleh serangga dan tikus. Kerusakan biologis juga dapat disebabkan karena pematangan yang dilakukan oleh enzim yang terdapat pada bahan itu sendiri, misalnya pada kerusakan buah dan sayur seperti pembusukan. Yang kelima adalah kerusakan kimiawi, merupakan kerusakan karena reaksi kimia antar senyawa dalam makanan atau reaksi kimia dengan lingkungan penyimpanan, misalnya minyak yang berbau tengi atau buah apel yang mengalami oksidasi. Beberapa cara dapat dilakukan untuk mengawetkan makanan. Yang pertama, pengawetan bahan makanan bisa dilakukan secara fisik, yaitu pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengalengan, pengeringan, dan juga penyinaran.
Pengawetan secara biologis dapat dilakukan dengan fermentasi atau peragian dan penambahan enzim, misalnya enzim papain dan enzim bromelin. Sedangkan untuk pengawetan secara kimia dapat dilakukan dengan penambahan bahan pengawet yang diizinkan oleh BPOM, seperti pada tabel berikut yang merupakan bahan pengawet yang diizinkan oleh BPOM. Yang keempat adalah bahan penyedap makanan. Tentu dong sahabat Ceta, saat mencium bau masakan ibu pasti sangat sedap sekali. Nah, penyedap makanan adalah bahan tambahan makanan yang tidak menambah nilai gizi. Nah, berikut ini macam-macam penyedap makanan ya. Yang pertama ada penyedap rasa, yang merupakan bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Penyedap rasa ada yang diperoleh dari bahan alami maupun sintesis loh. Penyedap rasa alami dapat berupa bawang putih, gula, garam dapur, udang, teri atau ebi, dan kaldu ayam atau sapi. Sedangkan untuk penyedap rasa sintesis yang sering digunakan adalah MSG, monosodium glutamat. Nah, MSG ini dibuat dari fermentasi tetes tebu oleh bakteri. Dan jika dikonsumsi terlalu banyak, maka dapat menyebabkan bahaya kesehatan bagi tubuh kita. Yang kedua adalah pemberi aroma, merupakan zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan. Penambahan zat pemberi aroma dapat menyebabkan makanan memiliki daya tarik tersendiri untuk dinikmati, seperti bau harum, bau gurih, dan lain sebagainya. Zat pemberi aroma yang berasal dari bahan segar atau ekstrak dari bahan alami misalnya adalah ekstrak buah stroberi, ekstrak buah anggur, minyak atsiri, atau vanili. Sedangkan untuk yang berasal dari bahan sintesis seperti amil kaproat atau aroma apel, amil asetat aroma pisang ambon, etil butirat aroma nanas, vanilin aroma vanili, dan metil antranilat yaitu aroma buah anggur. Oke sahabat Ceta, itu tadi merupakan penjelasan mengenai zat aditif, yaitu zat yang ditambahkan pada bahan makanan atau minuman. Nah, selanjutnya adalah zat adiktif. Kita lanjut di part 2 ya. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke semua teman-temannya dulu. Terima kasih, sampai jumpa di part 2.